sampai hari ke-16 ya dari bulan Rajab. Hari ke-16 bulan Rajab berarti sebentar lagi bulan Sya'ban dan seterusnya masuk bulan Ramadan. Persiapan apa yang sudah kita punya untuk memasuki bulan Ramadan? Tentunya kita siapkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada perintah yang luar biasa disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat khusus, di tempat suci, di tempat yang belum pernah ada manusia yang sampai ke tempat itu, dan malaikat Jibril pun nggak berani naik ke tempat itu, karena kalau naik ke tempat itu akan tidak bisa atau akan tidak ingin balik lagi ke tempat lain saking nikmatnya di tempat itu. Tempat itu adalah Sidrah al-Muntaha, kita menyebutnya Sidratul Muntaha. Ya, di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW langsung dengan perintahnya untuk menjadikan manusia ini menghamba beribadah kepada Allah dengan berdiri ruku dan sujud yang disebut dengan sholat 5 waktu sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sempurnanya Rasulullah hanya bergumam di tempat itu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Saking nikmatnya yang digumamkan Rasul 4 hal. At-tahiyyat kehormatan, al-mubarak keberkahan, segala sesuatu itu serba berkah. Ya, as-sholawat segala sesuatu itu selamat, ya, punya kendaraan selamat, nggak punya juga selamat, ya, punya becak selamat, punya sepeda selamat, punya motor selamat, punya pesawat drone juga selamat, ya, alhamdulillah. Kemudian at-thayyibah keindahan, segala sesuatu serba indah, dapatlah pasir enak, ya. Alhamdulillah. Yang belum merasakan diri bahwa diri ini mendapat kehormatan, bahwa diri ini mendapatkan keberkahan, bahwa diri ini mendapatkan keselamatan, bahwa diri ini belum mendapatkan keindahan, segera kita bertobat. Dengan cara apa? Taubatan nasuha, dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan buktikan bahwa kita umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang beruntung. Ya, umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang beruntung disebut di ayat pertama dan kedua sampai dengan ke-11 dari surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alhamdulillah, desaralah dia yang punya kan biasa nama sahun we lamun sholatihim punya. Hindari kita tahun, untuk itu kita yuk ngaji. Jadi jangan sampai merasa bisa sholat Bapak Ibu ya. Jangan sampai merasa bisa, justru harus merasa tidak bisa. Bisa jadi sholat yang tadi dilakukan itu tidak sesuai dengan kriteria. Bisa jadi secara fikihnya, secara syariatnya, secara hakikatnya, apalagi secara makrifatnya tidak sesuai. Naudzubillah. Makanya kita diberikan kesempatan untuk selesai sholat itu membaca istighfar paling tidak 3 kali, ya, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rek dipanjangkeun mangga, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rek dipanjangkeun deui pek wae, pinu paling kono astagfirullah 3 kali. Bakat buru-buru ibu teh gorengan sieun keburu tutung. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Geus cukup sakit punya. Lain dia mengadepul tapi nu dibacanya teu jelas gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhindar dari berbuat tanpa ilmu. Ya. Saya selalu kalau ada sesuatu yang sudah saya dapatkan, saya coba pahami, kemudian saya nikmati, dan kemudian berikutnya diamalkan dengan sebenar-benarnya untuk kemudian disampaikan.
tapi kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Teu naon, da Kangjeng Nabi oge waktu menyampaikan dakwah itu sering menyinggung perasaan orang lain, bukan negatif menyinggungnya, tetapi menyinggung positif. Artinya kalau seandainya Pak Tatang ini diluruskan tentang cara duduk tasyahud, nah, tasyahud baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir diluruskan oleh temannya. Pak, punten kalau tasawuf awal dengan tasawuf akhir itu beda. Tasawuf awal begini, tasawuf akhir begini. Maka Pak Tatang selaku yang merasa bahwa saya ini adalah makhluk, sesegera mungkin alhamdulillah. Ada yang mau meluruskan, lain terus ngajangil bari ngamek kumaha aing wae gitunya. Ayeuna mah keur usum gitu Bu, teu salat deui we isukna teh Bu, pindah masjid kan gitu Bu ya. Aya gitu. Siga nama ibu-ibu pisan karena itu asli teh Bu, lamun digeunggeurkeun ku batur sok ngajangilak. Ngajangilak itu bahasa Brebesna naon Bu? Ngambalieur. Eta mah masih bahasa Sunda, bukan bahasa bahasa Bantul apa Bu? Buang muka sambil pokoknya mah gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk kita hindari buang muka dari mendapatkan ilmu. Jadi hari ini tema kita adalah hindari buang muka dari mendapatkan ilmu. Karena yang akan kita baca hari ini adalah surat tentang seseorang yang sempat buang muka, kabur dari medan dakwah, ya, dan artinya apa? Ilmunya tidak dipakai. Nah, ngacir cek bahasa urang mah bunya kan ke usum ngacir Bu, lamun aya pejabat di demo lainnya di deketan rakyat teh tapi kabur. Tapi lamun keur hayang kapilih manehna bebelaan blusukan supana gorong-gorong punya lamun hayang pemilu mun hayang kapilih belaan bagi-bagi itu iya sarung-sarung butut dibagikeun punya. Tapi lamun geus kapilih didatangan ku rakyat ngacir ya. Banyak ya disebut nanti Mister Ngaciro ya lalu dibantu mah Ngaciro Pak. Ya, kau di deketan ku rakyat sokrada ngacir. Tapi lamun keur butuh manehna karena suara rakyat terus saeutik anu datang. Jadi sumolondo, cek bahasa Sunda nama sumolondo ya. Sumolondo teh Bu. Sumolondo teh Ilondo teh Walanda, Sumolondo Walanda Bu, Belanda begitu datang ke Indonesia bawa pedang bawa senjata enggak dia datangnya punten orang Jawa orang Sunda abdi teh ka dieu arek ngalah ieu teman Londona orang orang Cirebon ya namanya abdi teh ka dieu bade ngiring cenah nyuhunkeun rempah-rempah arek ngalah kapol arek ngalah teh ya. Tapi begitu sudah berkuasa jadi jumawa. Asalnya Sumolondo terus jadi jumawa. Jumawa itu naon Bu? Lamun bahasa Sunda mah mun pakai awalan sisipan berarti seperti. Kumasep. Nah, berarti si Ganu kasep. Tapi Pak Tatang kumasep atau kasep beneran? Oh, Mauritiun Bu. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan mendefinisikan diri kita menjadi orang yang tidak pernah lari dari medan pertempuran. Medan pertempuran bagi kita hari ini adalah nyata, yaitu bertempur melawan kebodohan. Ya, bekerja tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu itu harus dilawan, Bapak Ibu. Kemudian berilmu tidak diamalkan. Banyak orang yang tahu bahwa kalau benar itu seperti ini, salah seperti ini, tapi tidak pernah diamalkan, nggak pernah mau mengungkapkan. Sampai ujung-ujungnya sudah 30 km aja Bu ya, ditancepin, dipagerin itu laut di Tangerangnya, karena yang tahunya atau yang punya ilmunya tidak mau ngomong. Tapi setelah diramein, baru rame sarareanya, ternyata jelas sebetulnya sahanu nancep-nancepkeun nantinya berenang Roro Kaler itu punya. Roro Kidul mah kan udah jelas banyak perbuatan Roro Kidul mah. Kalau ibu-ibu kan kalau mau sukses bawa menggal lehernya kambing, kambing Roro Kidul mah teu bikin kambing Bu, sapi nu bikin kambing mah eta mah Roro Wesan. Kan Bu ya. Kebok nah gitu punya dibawa ke Roro Kidul. Ai Roro Karel mah sigana mah meunang resepna lain ayam. Ayam can mandi nu hararideung ibunya. Baik Bapak Ibu,
Jadi yuk kita hari ini berbahagia, istiqamah, berjamaah, baca Quran, katakan ke dalam diri, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, jadikanlah kami punya ilmu yang bisa diamalkan, dan amal kami memakai ilmu. Jangan juga kami dijadikan orang bodoh, jangan juga kami dijadikan orang yang mengganggu orang berbuat baik, dan jangan juga kami orang yang menyepelekan kewajiban. Sekarang lagi musim Bapak Ibu orang menyepelekan kewajiban. Sholat itu kewajiban yang utama. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Itu sahur Kanjeng Nabi. Ya, sekarang banyak orang yang menyepelekan sholat. Kayaknya kita termasuk ya yang menyepelekan sholat. Sampai dengan hari ini, guys, aki-aki ini banyak di antara kita yang nggak bisa bacaan sholat. Yang gerakan sholatnya itu belum benar, termasuk saya. Makanya saya suka belajar. Dan belajar itu pengen tidak hanya di tempat, perlu di Mekah sebulan belajar sholat. Tinggalikan bagaimana cara sholat. Hayang pada dek sholat tukangan imam Masjidil Haramnya, tukangan Syekh Imam Asyudes, anu sok dipaluter ku ibu-ibunya kasetna. Hayang itu bisa. Mana nama tuh pakai Quran Pak, baca Quran ya gitu. Tapi orang-orang ya gitu punya. Ya, kurang begitu pakai Quran oke masih balelo gitu, balelo. Yuk kita akui dalam diri kita, mumpung kita masih hidup, mumpung masih di bulan Rajab, ya kita banyak beristighfar karena ternyata kita itu banyak salahnya dibanding benernya. Sekalinya ngalaksanakan dibenerkan ku batur ngambek, ya ngerasa bener itu adalah bahasa Sunda nama jumawa. Disebut jumawa itu ya orang Jawa. Orang Jawa kan gitu punya. Tekau di ngeureun batur sok ngajang ngilek Bu. Ya ada blangkon kan ditukar. Ya. Jadi ulah kaget Bu. Lamun aya orang Jawa digenggeurkeun terus ngajang ngilek. Sebab memang geus asli nak kitu. Sa urang Jawa teh Bu. Nya orang Bandung ge orang Jawa kan cicing di Pulau Jawa gitu. Oi cek gua di saya orang Jawa kan pulangnya ke Jawa. Ai di dia teh ibu teh di tanah Jawa sami keneh punya. Sedangkan kalau kita lagi punya kepentingan kepada orang lain sok sumo londo. Di sumo londo teh lamun padede kapupur apel kateh ela. Kan gitu eta teh sumo londo. DP nya Bu. Padang gitu tuh Bu kapupur. Pada tangga berbes gitu tuh Pak. Tapi lamun geus jadi salakina cuma Pak awas ya. Kan gitunya nulak cangkeng dina nah beheung ulah dina kudu. Gitu ya. Malah nu geus karolot oge sok ngarasa jumawa. Nah, jumawa teh geus teu nyekel jabatan duh masih kena hayang we manehna teh nya lasak lusuk ka itu ka dieu. Aya nu kitu Bu. Saha? Heueuh urang nu sok kitu teh punya. Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawat lain pecah nih Bu, salah ya pecat sawat beda pecah jeung pecah. Nah, alhamdulillah hari ini di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan yang di dunia maya sana sudah hadir dari Bogor ya, bergabung Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, Kang Ahmad Widyadi dari Bandung Al-Jabar bersama keluarga ya, kemudian Ibu Esliati dari Sumedang Kota bersama keluarga, Ibu Elda Martina Rahayu dari Cirebon Kota bersama keluarga, dan Ibu Irin dari Cirebon Kota bersama keluarga. Alhamdulillah, yuk kita tambahkan nikmat kita hari ini, niatkan bahwa kita di bulan Rajab ingin mendapatkan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan ya, wa hasil maqasidana insya Allah. Yuk hari ini kita baca surat Yunus, surat ke-10 mulai ayat ke-1. Insya Allah kita akan baca, mudah-mudahan bisa sampai ke ayat ke-10 sesuai dengan jumlah ayat. Nomor suratnya kita ingin baca sampai ayat ke-10. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ayeuna memakai bismillah Bu da surat Yunus kamarin teu make surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam tilka ayatul kitabil hakim. Kana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم سراب
حميم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Arhamna bil Quran, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal ibadah yang soleh, dan kita dinikmatkan untuk terus membaca Al-Qur'an serta yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus giat belajar membaca Al-Qur'an makin hari makin baik. Yuk kita lihat surat Yunus ayat 1 sampai dengan ayat ke-10 ini apa maknanya menurut kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Surat ini diturunkan di Mekah. Jadi kita tadi udah ke Mekah, Bu, ya. Amin. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Patutkah menjadi kebenaran Patutkah menjadi keheranan? Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya Muhammad ini benar-benar tukang sihir yang nyata. Ya, jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini basyiron wa nadhiron, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Membawa kabar gembira dan pemberi peringatan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tugas beliau adalah memberikan kabar gembira dan memberi peringatan dengan baca Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa kita untuk tidak kotor. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran jangan lupa niatkan mengikuti Rasulullah. Ya, niatkan supaya kita insya Allah akan mendapat keberkahannya. Ya, jadi di dalam hal ini sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy atau singgasana Allah untuk mengatur segala sesuatu urusan. Tiada seorang pun yang akan diberi syafaat kecuali sesudah ada izin Allah. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu. Maka ibadahilah dia, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Tidak mengambil pelajaran, bahasa Sunda nama belagu. Ya, gitu. Ya. Jadi udah tidak mengambil pelajaran artinya belagu. Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkan kembali sesudah berbangkitnya, agar Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Itulah.
Ya, sampai ayat keempat ini kita sangat jelas bahwa Allah mengumumkan kepada kita bahwa Allah memberi kabar gembira, Allah memberi peringatan, dan dalam kehidupan manusia diutus Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu, pada yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa yang bisa mengetahui bahwa itu ada tanda kekuasaan. Yang tidak bertakwa mah hees, naon tuh Bu? Apa yang terjadi? Gelap sama terang bagi orang tidur sama ya? Dibenyengan, dibaledog, dicarekan, jeung diajak senyum sama nggak? Sama bagi orang yang tidur. Jadi CS tidur molor. Itu mah Bu nggak ngerti. Soalnya apa? Kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kalau molor itu bukan bahasa Jawa, Bu, meskipun pakai O. Nah, tidak terus molor bahasa Jawa, bahasa Sunda malar, Bu. Bahasa Sunda